hormati Pak Dirkrim rekan-rekan penyidik, dan saya hormati rekan-rekan media, wartawan, insan pers, baik cetak, elektronik maupun media online yang hadir pada siang hari ini. Saat ini kita akan mengadakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di sebuah panti asuhan di Kabupaten Pulau Mono. Untuk rilis akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Untuk itu kami beri kesempatan pada Pak Dirkrim untuk menyampaikan apa. Rekan wartawan sebagaimana disampaikan dan Mas tadi, saya akan menyampaikan kronologis kejadian tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana kejadian ini terjadi di salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Bomo. Panti asuhannya kita kasih inisial AM. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November tahun 2019, antara tahun 2019 sampai bulan September 2021. Terjadi dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang tersangka dengan inisial FP, yang dia adalah sebagai ketua ataupun kepala dari panti asuhan tersebut. Korbannya inisial GS. Yang dilakukan oleh tersangka adalah menyuruh korban GS untuk memijat, bahkan pelaku memegang organ vital daripada korban sampai pelaku terjadi ereksi, bahkan mengeluarkan cairan sperma. Hal ini sering terjadi berulang-ulang di panti asuhan tersebut dengan modus bahwa apabila korban melakukan perbuatan itu, korban akan menerima sesuatu berupa uang sejumlah 50.000 bahkan sampai 100.000. Kejadian inilah yang terjadi di salah satu panti asuhan tersebut. Untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan, dan barang bukti yang ada visum et repertum, visum fisik dari korban, kemudian ada visum juga dari psikiatrikum terhadap korban. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada pelaku, kita kenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu yang melaporkan, tapi ada beberapa saksi yang akan kita gali karena perbuatan ini juga sudah cukup lama, dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban lain, itu yang terus kita gali. Ada lagi? Eksploitasi kan udah jelas tergambar dari modus operandinya, bahwa panti asuhan ini dia melakukan eksploitasi seksual terhadap korban tersebut dengan memberikan sejumlah uang terhadap kegiatan seksual yang dia inginkan terhadap anak di bawah umur. Ya, ini mengalami trauma dan masih dalam perawatan dan perlindungan UPTD Provinsi Sulu. Apakah himbau kepada masyarakat bahwa masyarakat dengan pemerintah, baik keluarga adalah orang terdekat, yang bersama-sama supaya mencegah tidak terjadi lagi tindak pidana perbuatan terhadap masyarakat atau anak-anak kita yang di bawah umur. Apalagi
ini adalah kaum rentan, di mana masyarakat kita ini, korban kita ini berada di panti asuhan yang orang tuanya pun jauh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mencegah, terutama dari keluarga dekat, supaya tidak terjadi lagi perbuatan hal yang serupa di wilayah kita. Oke, kasih jalan. Menunduk Pak. Maruku. Oke, kasih jalan.